Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama pelajaran matematika ya. Gimana liburannya kemarin? Di sini ada yang ikut lomba nggak? Harus ikut ya. Ya walaupun perwakilan dari setiap kelas, tapi semangatnya untuk menyambut Muharram dan 17 Agustus kemerdekaan kita ya. Yang nggak bisa ikut karena kuota terbatas nggak apa-apa. Nanti dicoba lagi ketika ada momen ya. Yang penting kalian semangat dulu, oke? Sekarang belajarnya semangat lagi ya. Habis liburan harus semangat lagi. Ya, harus semangat. Oke, sekarang kita masuk ke materi konsep dan perbandingan pecahan. Nah, kalau kemarin kan kita bahasnya tentang yang bilangan bulat-bulat ya. Tapi sekarang walaupun angkanya nggak bulat ya. Tapi sekarang kita bahasnya yang pecahan. Mungkin kalian sudah pernah dipelajari di SD-nya, cuma Ibu ingatkan lagi di sini ya. Ibu ingatkan dan barangkali masih ada yang belum paham, lebih dipahamkan lagi di materi ini. Oke? Semangat ya. Nah, pecahan. Kalian tahu nggak apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dengan A per B ya. Ingat kan? A per B itu namanya pecahan. Nah, di mana A dan B-nya ini, A sama B-nya itu adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat yang kemarin kita bahas, dan B-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau pecahan itu nggak boleh bawahnya 0, misal 1 per 0 itu nggak boleh. Kenapa? Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang yang penting kalian tahu dulu bahwa pecahan itu adalah bilangan bulat yang dinyatakan dengan A per B. A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat ya, dan B-nya nggak boleh 0. Nah, ini kan A per B kan, lihat ada A, ada B. Nah, A per B itu A disebut pembilang, nih disebut pembilang, sedangkan B disebut penyebut. Ingat-ingat ya, ini pembilang, ini penyebut. Nah, itu adalah pecahan. Perhatikan gambar di sini. Kalian sebenarnya sudah menemukan beberapa pecahan di lingkungan sekitar. Contoh di sini nih ya. Di sini ada air, tingginya misalnya kita ukur dari 0 sampai 5, dia terisi sampai angka 3. Artinya dia tidak penuh kan? Berarti kalau kita bisa hitung, kita bisa tulis pecahannya adalah 3 per 5. Kenapa? Karena hanya 3 yang terisi dari 5 ya. Kalau ini kainnya ada 3 potong kan? Kalau misalnya yang 2 potong ini berarti 2 per 3. Kenapa? Karena 2 potong dari 3 potong. Kalau yang ininya berarti 1 per 3. Ya, 1 dari 3. Oke. Nah, yang ini kue ya. Biskuit, bisa biskuit, bisa kue tar yang suka dipotong kayak gini. Ini kan ada 4 kan? Ya, ada 4 potong. 1 2 3 4. Nah, artinya kalau yang ini cuma 1 kan, berarti dia 1 per 4-nya. Tapi kalau yang ini berarti dia berapa? 3 per 4. Ya, gampang ya. Nih kita perjelas lagi nih. Ibu punya bangun, perhatikan di sini. Ini ada bangun segi 4. Nah, di sini kan ada 4 kotak kan? Ya, 1 2 3 4. Kita tulis angka 4. Terus nah lihat yang di akhir ada berapa? 1. Berarti ini yang di akhir itu adalah 1 per 4. Ini juga sama yang segitiga ini. Semuanya ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Nah yang di akhir cuma 1. Berarti dia juga sama. Yang ini adalah 1 per 4. Kenapa? Karena 1 bagian dari 4 ya. Nah kalau ini ada berapa nih? Ada 6 ya. Oke, berarti per 6 nanti tulisannya. Nah, ada berapa yang di akhir? Ada 2. Berarti 2 per 6. Terus, nah ini lingkaran. Kita hitung ada berapa? Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, yang di akhir ada berapa? 3. 1, 2, 1, 2, 3. Berarti 3 per 8. Ada lagi nih. Bangunnya. Nah, lihat sini, lihat. Yang pertama ini kan bangunnya 4 ya. Ininya ada 2, yang di akhirnya berarti 2 per 4.
Kalau yang ini berapa nih? Iya, di sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang dihasil 4, berarti 4/8. Kalau ini ada 12 ya. Coba hitung deh. 12 yang dihasil berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/12. Oke, yang bawahnya juga sama 12. Nah, cuma ada berapa nih yang dihasilnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4/12. Paham ya? Paham kan? Iya, udah inget sekarang waktu SD-nya? Ya, ibu yakin inget ya. Semangat. Oke, sekarang jenis-jenis pecahan. Nih, perlu kalian tahu, pecahan itu ada banyak. 1, ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Kayak misalnya gini, tadi 1/2, 3/4. Itu namanya pecahan biasa. Kenapa? Karena cuma ada pembilang dan penyebut, ya. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan diikuti pecahan. Kayak contohnya 1/3. Nah, ini namanya pecahan campuran. Kenapa? Karena ada bilangan bulatnya, ada pecahannya juga. Namanya pecahan campuran, ya. Pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang mempunyai tanda koma, ya. Contohnya gimana? Contohnya 0,3. Ini juga pecahan sama, cuma bentuknya desimal. 0,3, 2,5 itu pecahan desimal. Terus pecahan persen atau per mil. Nah, kalau persen itu kan berarti per 100 ya. Persen per 100. Kalau per mil itu per 1000. Contohnya 6%. 6% atau enggak 75 per mil. Biasanya kalian per mil itu kira-kira dipakainya ketika apa coba? Pernah dengar nggak per mil? Ya, pesawat ya, kecepatan pesawat kalian bisa pakai per mil dan lain sebagainya. Oke. Terus aku ada 35-nya ya. Nah, sekarang konversi pecahan ya. 1, mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran dan sebaliknya. Contoh 25/4 itu kan pecahan biasa kan. Nah, sekarang kita rubah 25/4 itu ke pecahan campuran dengan cara kita hitung dulu 25-nya dibagi 4. Kira-kira berapa nih 25 dibagi 4? 6, Bu. Oh iya. 6 ya, tapi entar dulu. Ini kan 4 kan, ya. Berarti nanti pecahan intinya juga per 4, ya. Pecahan campurannya juga per 4 karena penyebutnya akan sama. Jadi 25 bagi 4 berapa? 6 ya. Tapi sisa 1, Bu, nggak apa-apa. Sekarang yang bisa aja dulu. Yang penting nggak boleh lebih, ya. 6 kali 4 kan 24. Nah, Bu, kalau 7 boleh nggak? Kalau 7 kali 4 kan 28. Nah, 28 itu melebihi dari 25. Nggak boleh. Kurang aja bolehnya. Nggak apa-apa ada sisa, ya. Yang penting sisanya jangan banyak-banyak. Oke. Nah, sekarang 6 ya. Berarti tulis di sini 6. Terus ininya tulis per 4. Karena ininya per 4. Oke, nah sekarang yang di atas ini tulis sisa yang tadi. 6 kali 4 kan 24 kan. Sisanya berapa berarti kalau sama 25? 1. Iya, 25 dipanggil 24 kan 1. Jadinya kalau ini pecahan biasanya, nah ini pecahan campurannya, nilainya sama. Paham ya? Atau kalau misalnya kalian mau pakai kayak gini misalnya. Nah, ini juga bisa. Ini kan 25 kan? Nah, ini 25, terus di sini ada 25 lingkaran. Kita bulatkan per 4. Karena ini per 4 ya. Oke, kita lihat sini 1 2. Nah, yang ini nyambung ya. Misalnya ini inilah biar gampang. 3 4 5 6. Nah, 6-nya disimpan di sini. Satunya kan sisa 1 nih, simpan di sini. Per 4-nya karena ininya per 4, ikutin soal ya. Gampang ya. Sekarang kalau 8/34. Nah, ini ada jawabannya 35/4. Dari mana 35/4, Bu? Di sini pertama. Ini kan 84 ya. Kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya 8 dulu dikali 4. Nah,
8 kali 4 berapa? 32. Kemudian nanti hasilnya ditambahkan dengan 3. 32 tambah 3 berapa? 35. Jadi 35 per 4. 4-nya dari sini. Oke. Saya gampang ya. Sekarang yang kedua. Konfirmasi pecahan, mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, sekarang ke pecahan biasa dari pecahan biasa ke pecahan desimal. 3/7. Berapa pecahan desimalnya gitu. Nah, kalau ibu boleh saran, kalian kalau mau merubah pecahan biasa ke pecahan desimal, lebih baik memakai pembagian. Contoh di sini nih. Ini kan 3/7 ya. 3/7. Kenapa pakai pembagian? Karena sebenarnya pecahan itu pembagian. 3/7 itu sama dengan 3 dibagi 7, sama aja ya. Nih, kita bagi ya sekarang. 3 dibagi 7. Oke. 3 bagi 7 bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Ya udah, kita tambahin 0 deh di sini biar bisa. Ditambahin 0, sini juga tambahin 0 ya. Jangan sebelah, harus sama. Oke. Nah, sekarang 30 bagi 7 bisa nggak? Bisa. Berapa? 4. Oke, tulis ini 4. 4 kali 7, 28. Nah, kurangi lagi. 30 dikurangin 28 berapa? 2. Sip. Tulis 2 di sini. Tambahin 0 ya. Nah, kalau ini nggak usah, soalnya udah ada 0 di sini ya. Nah, sekarang 20 bagi 7 berapa? 2. Iya. Kenapa nggak bisa 3, Bu? Soalnya kalau 3 21 lebih. Ya, nggak boleh lebih ya. Kurang boleh. 7 kali 2, 14. Oke, di sini 6. Tambahin 0 lagi. 60 bagi 7, 8. 8 kali 7, 56. Dan seterusnya. Oke, nah ini tergantung ya, tergantung dari soal. Misalnya di soalnya pengen 3 angka di belakang koma, berarti cukup sampai segini. Kalau 2 angka ya berarti sampai sini aja ya. Jadi jawabannya segitu. 3 bagi 7 itu 4,287 ya. Maaf ya, ini salah. Ini salah hitung ibunya. Jadi di sini harusnya 4, bukan 4, ini salah. Ini salah. 0,428 ya. Oke, sekarang yang 8,5. Nah, kalau 8,5 itu kalian gampang banget nih. 8,5 itu ya, kita tulis angka 8-nya di sini. Terus kan sisanya 0, sisanya ini kan ada satu angka di belakang koma ya. Satu angka di belakang koma itu berarti per 10. Bu, kalau misalnya 8,57 gitu, itu kan ada 2 angka, berarti ini berapa? Per 100. Kalau 3 angka per 1000. Dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini satu angka di belakang koma, terus kita tulis angka 5 di sini. Oke. Jadi 8, 5 per 10. Nah, ini pecahannya. Ya, dari pecahan desimal ke pecahan campuran. Kalian bisa juga sebenarnya dari sini ke pecahan biasa. Caranya tinggal, ini kan 85 ya, tulis aja 85 di sini. Nah, tulis 85 di sini tanpa koma, terus ininya per 10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma, gitu juga bisa langsung ya. Atau enggak bisa kayak gini dulu, 8 kali 10, 80 tambah 5, 85 per 10. Oke. Nah, ini yang pecahan ke desimal itu bisa pakai kayak pecahan per 10 itu. Caranya gini deh. Misal ya, 2/5. Nah, ini kan 5 bisa dijadiin 10 kan? Kali berapa? Coba pengen jadi 10. Ya, kali 2. Kali 2. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. 5 kali 2, 10. Nih, berarti desimalnya 0,4. Ya, satu angka di belakang koma. Kenapa? Karena per 10. Ya. Oke, jelas ya? Iya. Nah, sekarang yang kedua. Mengubah pecahan biasa ke, ini yang ketiga ya. Maaf, ibu nggak ngerubah angkanya tuh. Mengubah pecahan biasa ke pecahan persen. Nah, ini lebih gampang lagi. Kalian tahu kan kalau persen itu adalah per 100. Berarti kita rubah pecahan itu ke per 100. Nah, kayak contohnya gini. 3/5. Kita rubah
5-nya di 100 kali berapa coba? Iya, dikali 20 ya, dikali 20. Nah, sekarang 3 kali 20 berapa? 60. Oke, berarti kan ini kan 60 per 100 kan. Nah, karena sudah 60 per 100 berarti ya udah 60% ya. Oke. Iya, atau kalian bisa juga langsung gini. Bu, saya boleh nggak kalau misalnya gini, 3 per 5 dikali 100% misalnya. Bisa nggak? Bisa aja. Matematika itu banyak jalan menuju Roma. Kalian boleh lakukan semua perhitungan ya yang menurut kalian mudah. Tinggal coret ini kan gitu. 100 bagi 5 berapa? 20. 20 kali 3 60. Sama aja isinya. Ya. Boleh, itu juga boleh. Terus, Bu, kalau dari persen ke pecahan gimana? Sama aja. Ini kan 45%, berarti 45 per 100. Ini udah bentuk pecahan. Cuman belum sederhana. Kita sederhanakan lagi. Caranya kita bagi 5 misalnya ya. Nah, 45 bagi 5 kan 9. 100 bagi 5 20. Ini masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa ya, bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, bagi 2 9-nya nggak bisa, bagi 3 20-nya nggak bisa ya. Jadi ini udah sederhana. Jadi 45% itu 9 per 20. Bu, gimana sih caranya biar kita tahu mana yang sederhana, yang angka yang sederhana banget, biar kita bisa cepat? Nah, nanti lihat ya, habis ini ada pembahasannya. Oke, masih kompas. Nah, sekarang pecahan biasa ke pecahan per mil sama aja, ini sebenarnya kayak yang persen. Bedanya kalau yang persen kan per 100, kalau per mil per 1000. Nah, kita rubah nih ke per 1000 ya. 8 dikali berapa hasilnya per 1000? Iya, betul, dikali 125. Berarti kalau yang di bawah dikali 125, yang atas juga sama, dikali 125. Berapa 3 kali 125? Iya, 375 per 1000. Nah, ini udah per mil ya. Atau kalian kalau misalnya mau kayak tadi, bisa juga sama aja. Kalau gini Bu, 3 per 8 dikali 1000 ya, 1000 per mil. Nah, boleh nggak? Boleh aja. Tinggal nanti coret. Berarti ini 125 ya, tinggal dikali 3, jadinya 375 per mil. Nah, bisa aja. Oke. Terus yang kalau kebalikannya 75 per mil, gimana caranya? Sama aja, 75 per 1000 jadinya ya, tinggal dikecilin. Kita bagi berapa nih? Bagi 25 ya. Bisa kan? 75 bagi 25 3, 1000 bagi 25 40, jadi 3 per 40. Oke, gampang? Gampang. Terus, nah, pecahan senilai. Kalian tahu nggak, kalau pembilang dan penyebut itu dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, dia akan memperoleh pecahan yang senilai. Gimana sih Bu? Contohnya gini nih, lihat nih ya, perhatikan ya, semangat. Misal kita punya 2 per 3. Nah, kita cari nih, yuk, pecahan senilai dari 2 per 3. Pertama, kita kalikan 2 dulu ya. Nah, hasilnya 4 per 6 kan. Coba kalau kita kalikan 3. 2 per 3 dikali 3. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. 6 per 9. Oke, kita kalikan 4-nya sekarang. 2 kali 4, 8. 3 kali 4, 12. Oke, 8 per 12. Kita kalikan lagi, 5. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. Oke. Nah, berarti 2 per 3 sama nilai senilai dengan 4 per 6, senilai dengan 6 per 9, senilai dengan 8 per 12, senilai dengan 10 per 15. Kalau Ibu ngasih soal, sebutkan misalnya 4 saja pecahan senilai dengan yang senilai dengan 2 per 3. Contoh, kalian sebutin aja. Berarti 4 per 6, 6 per 9, 8 per 12, 10 per 15. Caranya tinggal dikalikan. Oh Bu, saya mau dikali 2 dulu, terus dikali 3, kali 4, kali 5. Atau Bu, saya pengennya yang kali 10, kali 20, kali 30, kali 40. Boleh, bebas. Kalinya berapa aja, yang penting harus sama. Yang penting pembilang dan penyebut itu harus dikalikan dengan angka yang sama. Maka hasilnya akan
menjadi pecahan yang senilai. Oke, paham ya? Bu, kalau dibagi gimana? Bisa. Kalau dibagi gini contohnya. Nah, ini ada 18 per 24 ya. Kita bagi 2 nih. Bagi 2. 9 per 12. Terus bagi 3. 6 per 8. Terus bagi 6. 3 per 4. Loh, 4 sama 5 nya mana, Bu? Kok nggak ada? Nah, jadi kalau perkalian kan kita bebas nih. Mau ngalihin berapa aja ya. Tapi kalau pembagian enggak. Jadi kalau pembagian itu kita harus cari angka yang bisa membagi pembilang dan penyebut. Kayak gini contohnya. 18 sama 24 ya. Kalau kita bagi 4, 24-nya bisa, tapi 18-nya nggak bisa. Oh, berarti nggak bisa. Bagi 5 juga bagi 5 dua-duanya nggak bisa ya. 18 nggak bisa, 24 nggak bisa, berarti nggak bisa. Bagi 6 bisa. Nah, baru bisa kita kecilkan gini, oke? Jadi 18 per 24 itu sama dengan 9 per 12 sama dengan 6 per 8 sama dengan 3 per 4. Ini adalah pecahan senilai. Oke, maksudnya gitu ya. Jelas ya, paham ya? Oke. Jadi bedakan ya perkalian sama pembagian. Jadi kalau misalnya kalian mau cari aman, kalau ibu suruh cari pecahan senilai mending dikali aja. Soalnya kalau dibagi masih mikir dulu ini mana yang bisa dibagi. Nah, oke, siap. Terus menyederhanakan pecahan. Nah, ini ya pertanyaan kalian tadi. Kita lihat nih. Ingat ya, pecahan yang paling sederhana adalah pecahan yang sudah tidak bisa dibagi lagi antara pembilang dan penyebutnya. Contoh, di sini ada 40 per 80. Ya, kita sederhanakan nih. Biar kalian gak bingung atau lebih gampang. Kita bagi 2 dulu deh. 40 dibagi 2. Berapa? 20. 80 bagi 2 40 ya. Bu, kok dibagi sih, Bu? Kata ibu lebih gampang dikali. Nah, itu kan ciri pecahan senilai. Kalau ini disederhanakan. Kalau disederhanakan itu pasti dibagi karena harus menjadi angka yang kecil ya. Oke, sekarang 40 bagi 2 20, 80 bagi 2 40. Ini masih bisa dibagi 2 kan? Kita bagi lagi deh, bagi 2 lagi 10. Ini juga bagi 2 lagi 20. Masih bisa kan? Bagi 2 lagi deh. Ya, sampai kecil. Ini kan belum kecil banget tuh. 10 bagi 2 5, 20 bagi 2 10. Ini masih bisa kan? Masih bisa, Bu. Ini bagi 5. Ya, ini dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2 akhirnya. Nah, 1 per 2 bisa kan bagi lagi? Nggak bisa, berarti ini adalah pecahan sederhana. Sama kayak ini, 75 per 100 ya. Ini bagi 3, bagi 5 15, terus nanti bagi 5 lagi jadi 3. Oke, itu adalah pecahan sederhana. Bu, saya pengen gimana caranya biar nggak panjang kayak tadi bagi 2 dulu. Jadi saya pengen ada angka yang langsung menjadikan pecahan itu jadi pecahan sederhana. Bisa. Nih, caranya dengan memakai FPB. Ingat nggak kalian cari FPB gimana? Nah, kalau lupa nih Ibu ingetin lagi ya. Di sini Ibu pakainya yang cara bersusun. Kita tulis nih. Ini kan mau cari FPB dari 40 dan 80 ya. Nah, kita tulis 40 sama 80-nya. Oke, kita bagi dengan angka prima. Ingat nggak angka prima? Ya, angka prima itu angka yang tidak bisa, angka yang membagi dirinya sendiri, ya, dan 1. Nah, dari sini kita kalau angka prima itu mulai dari berapa coba? Sebutin angka prima. 2, terus 3, terus 5, terus 7, terus 9, masa 9? Nah, 9 walaupun ganjil dia bukan angka prima, jadi bukan asal ganjil ya. Tidak semua ganjil itu bilangan prima. Oke? Karena apa? Karena 9 bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Sedangkan angka prima adalah angka yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Contoh di sini 2 ya. Paling kecil 2, dari yang paling kecil ya. 40 bagi 2 berapa? 20. 80 bagi 2 40. Oke, masih bisa kan? Ya, bagi lagi sama 2 lagi karena masih bisa dibagi 2. 20 bagi 2 10. 40 bagi 2 20. Masih bisa kan? Masih bagi lagi itu sama 2.
10 bagi 2 5, 20 bagi 2 10. Oke, ini masih bisa bagi 2 nggak? 5-nya nggak bisa Bu, tapi 10-nya bisa. Oke, nggak apa-apa, bagi 2 dulu ya, bagi 2 dulu. Nah, 5 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa kita tulis 5 lagi. Oke, bukan berarti nanti 2,5, nggak, jangan ya. Jadi 5 bagi 2 karena nggak bisa tulis 5 lagi di sini. Nah, terus 10 bagi 2 jadi 5. Oke, nah baru di sini sekarang coba 5 sama 5 bisa nggak dibagi 5? Bisa. Jadi di sini bukan 2 lagi tapi ganti jadi 5. Bu, kenapa nggak 3? Karena nggak bisa bagi 3 ya. Jadi urutannya itu dari yang paling kecil dan yang bisa dibagi. Oke. Nah, jadi 5 bagi 5 berapa? 1. 5 bagi 5 1. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah selesai. Sekarang bagaimana cari FPB-nya? Yaitu kita cari angka yang membagi dua-duanya. Contoh ini kita buletin ya. Kenapa ini? Karena dia kan bisa membagi 40 sama 80. Ini juga sama. Bisa membagi 20 sama 40. Ini juga sama. Bisa membagi 10 sama 20. Ini bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena dia nggak bisa bagi 5. Oke? Yang ini bisa? Bisa bagi 5. Nah, berarti FPB-nya itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Jadi 2 kali 2 4 dikali 2 8 kali 5 40, berarti FPB-nya 40. Jadi kalau misalnya mau menyederhanakan 40 per 80, jadi 40 bagi 40 1, 80 bagi 40 2. Gampang ya, jadi 1 per 2. Nah, sekarang membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu harus menyamakan dulu penyebutnya ya, karena sesuatu yang berbeda itu tidak bisa dibandingkan ya. Nah, contoh di sini. Ingat, membandingkan pecahan itu identik dengan ini. Masih ingat kan? Ini tanda apa? Ini kurang dari, ini lebih dari, ini sama dengan. Oke, sekarang Ibu punya ada beberapa angka nih yang bisa dibandingkan pecahannya. Kita yang ke sebelah sini dulu ya. Ini pecahannya mempunyai penyebut yang sama. Kalau penyebutnya sama, berarti kita lihat pembilangnya aja nih. Kita 2, ini 7. 2 sama 7 besar mana? Besar 7, berarti 2 kan kecil ya. Berarti jawabannya kurang dari. Nah, yang bawahnya 8 sama 5, berarti besar mana? Besar 8, berarti lebih dari. Gampang ya? Gampang. Kalau penyebutnya sama. Sekarang kalau gini, penyebutnya beda. Kalau penyebutnya beda itu harus disamakan dulu. Berarti misalnya gini, ini kan 3/4 sama 7/9. Nah, 4 sama 9 itu kan berarti kita kalikan aja deh. 9 kali 4 berapa? 36. Berarti kita buat per 36 ya. Yang 3/4. 3/4 itu kita buat per 36. Berarti dikali 9 kan. Nah, 4 kali 9 kan 36 nih. Berarti yang atasnya juga dikali 9. 3 kali 9 berapa? 27. Oke. Sekarang yang 7/9. 7/9 dikali, ini kan per 36 kan, berarti dikali 4 ya. Ini dikali 4, 9 kali 4, 7 juga dikali 4. 9 kali 4 36, 7 kali 4 28. Oke, 27 sama 28. Besar mana? Besar 28 ya. Berarti jawabannya lebih kecil. Nah, agar kalian nggak ribet kayak gini ya, kalian bisa sebenarnya langsung mengalihkan di sini. Konsepnya sebenarnya sama kayak ini, cuman ini lebih menyederhanakan kotretan gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini. 9 dikali 3 berapa? 27. Oke, simpan di sini 27. 4 dikali 7 berapa? 28. Oke, simpan di sini 28. Nah, di sini ada 27, ada 28. Berarti 27 lebih kecil dari 28 ya, isinya kurang dari. Gitu ya. Gampang ya. Kayak ini contohnya. 4 kali 4 berapa? 16. Sempat udah sempat? bukan yang itu ya. Oke, sekarang 5 kali 3 berapa? 15. Nah, ini berarti 16 sama 15. Besar mana? Besar 16, Bu. Artinya dia lebih dari. Jadi 4/5 itu lebih dari 3/4. Ingat ya, ini cuman kotetan. Jadi kalau bisa dihitungin di luar, jangan di soal ya. Oke? Paham pecahannya? Membandingkannya gampang? Gampang.
Oke, itu membandingkan pecahan. Sekarang mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan kita harus merubahnya dulu ke bentuk yang sama semua ya. Jadi kalau mau ngurutin juga sama, harus disamain dulu biar kita tahu mana yang besar, mana yang kecil. Sini, urutkan bilangan di bawah dari yang terkecil. Contohnya di sini ada soal seperti ini ya. Ada 1/5, terus 0,8, ada 60%, 7/8. Wah, kalau bilangan bulat masih gampang, tinggal ngurutin ya. Tapi kalau ini kita rubah dulu, dan ibu sarankan kalian rubahnya ke bentuk desimal biar gampang ya. Bu, kalau sayanya pengen kepecahan semua boleh nggak? Boleh. Bu, saya pengennya kepecahan semua boleh nggak? Boleh ya. Lakukan semua yang menurut kalian mudah. Oke, apapun itu, seribut apapun menurut orang lain, kalau menurut kalian mudah, lakukan. Jangan dengerin orang lain. Pokoknya lakukan yang termudah menurut kalian. Oke, nah ibu sarankan sini pakai desimal ya biar gampang. Menurut ibu, oke. Nah, perhatikan di sini. 1/5 itu desimalnya adalah 1,2. Kok tahu Bu dari mana? 1, yang ini 1 kan ya. Tulis 1 di sini. Oke. Yang ininya 1/5. Kita bagi 1 dibagi 5. Gak bisa kan? Tambah 0 di sini. Sini tambah 0 lagi. Oke, kasih koma. 10 bagi 5? Iya, 2. 2 kali 5 10. Habis ya, udah. Berarti 1/5 itu adalah 0,2. Nah, di sini kan udah ada 1. Nah, 1 ditambah 0,2. Ini 1 tambah 0,2 ditambah. Jadi 1,2. Loh, Bu kok gitu sih nyimpennya? Kalau saya ngitungnya gini nih Bu nih. 1 ditambah 0,2 jadinya 0,3. Oh no, kalian nggak boleh ngitung kayak gini. Kenapa? Karena 1 itu dia satuan, tempatnya di sini sejajar sama 0 ya. Ini tempatnya satuan di sini, ini kan koma. Nah, di sini harusnya koma 0. Jadi 1 itu kan 1,0 sama aja. Jadi kalau penjumlahan desimal itu komanya harus sejajar ya, dan tempatnya harus disesuaikan. Kalau satuan sama satuan, desimal sama desimal gitu ya, nggak boleh kayak gini. Awas, jangan diulangi. Jadi 1/5 itu adalah 1,2 desimalnya. Oke, kita tulis nih 1,2 ya. Nah, sekarang 0,8 dia udah desimal kan, berarti kita nggak usah rubah lagi, langsung 0,8. Sekarang yang 60%. Nah, 60% itu kan 60/100. Berarti dia ada 2 angka di belakang koma. Lah, Ibu, katanya 2 angka. Kenapa di sini 1? Oke, kita lihat ya. Ini butuh proses untuk menjadi seperti ini. Prosesnya gimana? Ini kan 60/100 kan? Berarti kita tulis gini. Bisa kita tulis gini. Awalnya kita tulis gini. 0,60 kan gitu, ya kan? 2 angka di belakang koma karena ini pas 100. Nah, 0 di belakang itu, 0 di belakang desimal itu tidak ada artinya. Jadi kita bisa coret. Jadi 0,6. Beda sama 0,06. Ini nggak bisa kita coret 0 di sini, ya. Yang bisa dicoret yang di belakang. Paham ya? Jadi 60/100 itu 0,6. Tulis sini 0,6. Sekarang yang 7/8. Nah, 7/8 kita bisa kayak tadi dibuat per 100 atau per 1000 atau per 10 bebas. Kayak gini misalnya 7/8 kita kali, kalau kita buat ke per 1000 ya. Kenapa? Karena 8 itu bisanya per 1000. Kalian ingat-ingat ya, kalau 8 mau jadi 1000 itu 125. Ingat-ingat, itu udah patokan. Jadi kalau ada angka per 8, kalian pasti ingatnya ke per 1000. Dikalikannya dengan 125. Dikali 125. 1000 kan? Ya. Terus 7 dikali 125. Iya, 875. Bentar. Ya. Ya kan? 1 2 3. Ya, 875. Jadi karena ini per 1000, jadi 3 angka di belakang koma kan, jadinya 0,875 ya.
Jadi 0,875. Oke, nah sekarang kan ini udah semuanya desimal kan. Kita tinggal urutkan dari yang paling kecil. Mana di antara yang paling kecil? Yang mana? Ya, yang ini ya, 0,6. Berarti 0,6 itu berapa? 60%. Tulis 60%. Habis 0,6 berapa? Ya, 0,8. Ini tetap ya, 0,8. Tulis 0,8. Terus habis itu berapa? Ya, 0,875. Berarti dia 7/8. Terus apa lagi? Ya, yang terakhir nih yang paling besar 1,2. Jadi ini jawabannya ya. Ingat ya, ini cuman penyamaan aja biar kita bisa mengurutkan. Ini hasilnya yang ini, tetap dalam bentuk semula. Jelas? Oke, gimana? Gampang ya? Harus gampang ya. Gak apa-apa, kalian kalau misalnya masih bingung, lihat lagi videonya berulang-ulang. Kalau misalnya masih bingung juga, tanyakan ke ibu, gak apa-apa. Namanya belajar gak harus langsung bisa, langsung nilai 100 enggak. Butuh proses ya. Sekalipun kalian gak bisa, kalau berusaha ibu yakin bisa. Oke? Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.